Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan kalau di tadi pagi atau tadi subuh lebih tepatnya kita bahas koin Mantra. So di siang hari ini kita bakalan bahas koin Manta nih teman-teman. Ini juga banyak kalian request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan kalau teman-teman atau mungkin buat teman-teman yang nonton video analisa Manta saya sebelumnya, teman-teman pasti tahu pada saat itu saya kalau nggak salah bahas atau analisa Manta di kisaran harganya kalau nggak salah masih di sekitaran sini, intinya masih di tengah-tengah teman-teman. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat, ini bahkan untuk gambar Fibonacci-nya belum saya hapus teman-teman. Pada saat itu saya mengatakan bahwasannya Manta itu ada posisi atau ada potensi lebih tepatnya ya, untuk bisa kembali, terkoreksi ke bawah teman-teman, atau dia bisa aja cari low point-nya kembali dan pada saat itu saya gambarkan untuk Fibonacci-nya dan ternyata hit nih, di kisaran area 1,618 ya. So, mungkin buat teman-teman yang mendapatkan keuntungan dari pergerakan ini atau mungkin paling enggak terhindar dari kerugian akibat pergerakan ini, so saya ikutan seneng nih kalau misalkan teman-teman adalah bagian-bagian dari orang-orang tersebut gitu. Dan tentu sebelum saya lanjut pembahasan seputar Manta ini, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini ya, mungkin saya juga nggak bakalan bahas price action Manta ketika masih di atas-atas banget teman-teman. Teman-teman boleh banget mampir ke video-video pembahasan Manta saya yang sebelumnya, karena di situ saya jelasin dengan cukup lengkap ya, atau di situ juga saya, explain dengan cukup lengkap terkait Manta ini, mulai dari segi price action sampai ke beberapa metrik data, yang mana di video-video tersebut itu lengkap banget teman-teman. Dan di video kali ini mungkin saya cuma bakalan bahas untuk price action-nya secara detail dan juga beberapa metrik data yang mungkin ada update ya seputar Manta ini. Di mana di sini pertama, kalau kita lihat untuk, CoinMarketCap atau data dari CoinMarketCap di sini menunjukkan Manta per video Nisa Record ini ada di posisi ke-371 dan harganya kalian bisa lihat sendiri di sini, teman-teman. Namun kayak biasa ini sangat mungkin berubah, seiring dengan perkembangan waktu, baik itu naik maupun turun gitu. Dan ini videonya saya record di tanggal 14 April seperti yang teman-teman bisa lihat di bawah sini, tepatnya di siang hari. Dan di sini kalau kita coba lihat juga untuk, price action-nya ya, kita balik dulu ke price action-nya sebelum kita mungkin nanti mampir ke metrik datanya juga. Di mana Manta ini jelas banget teman-teman, of course ini, very very downtrend ya, di mana sebelumnya saya mengatakan memang ketika suatu aset ini breakdown dari area demand-nya atau dari support-nya, ada potensi atau kecenderungan dia akan testing lagi ke area resistance yang sebelumnya adalah area support dan kemudian baru mengalami penurunan teman-teman secara lebih lanjut. Dan di sini dengan mengukurnya dengan menggunakan tools Fibonacci kita bisa dapetin untuk low point-nya di kisaran area 1,618-nya dan tepat di kisaran itu dia mengalami bounce yang cukup oke ya sebenarnya ya. Yang mana bounce-nya ini kalau kita ukur dari ya kita ukur dari sini lah ya, itu kisaran 16 persenan, lumayan banget mungkin buat, teman-teman yang memanfaatkan move-nya mungkin ya. Tapi di sini kita bisa lihat ini hanya semacam ya mungkin teman-teman bisa bilang, kenaikan yang sementara teman-teman. Kenapa? Karena ya jelas teman-teman, secara tren kalian bisa lihat nih, kalian tinggal bandingin aja momentumnya antara penurunannya yang ada di sini dengan penguatannya yang di sini. Kan jelas banget ya teman-teman, beda jauh karena, ini menunjukkan atau merepresentasikan bahwasannya seller atau selling pressure ini masih ada di Manta dan seller ini masih, take control atau memegang kendali dari segi, price action-nya gitu untuk Manta ini. Dan bahkan di sini kalau kita lihat ya, untuk Manta ini dia bahkan sangat kesulitan untuk breakout dari resistance-nya yang ada di sini teman-teman, yang mana di sini juga sebelumnya sempat ketahan tapi, eee, kalian bisa lihat sekarang sedang di-testing dan memang Manta ini sangat kesulitan untuk breakout dari, resistance yang di sini dan teman-teman bisa lihat nih bahkan tekanan jualnya juga sangat signifikan ya dalam beberapa waktu ke belakang gitu untuk Manta ini. Dan I think dengan kondisi yang seperti ini kita mungkin bakalan melihat atau nggak heran lagi kalau misalkan kita bisa melihat Manta ini kembali koreksi ke titik all time low-nya, which is kalau misalkan kita coba lihat nih dari sini, konfirmasinya cukup mudah teman-teman, di mana jika Manta ini, breakout ya dari, area ini teman-teman, yang mana ini kan, area support-nya, yang mana ini mini support-nya lah ya bisa dibilang. If, Manta ini berhasil take over atau berhasil melewati low point-nya yang ada di area support ini, maka ya kita akan valid untuk melihat Manta bisa aja teman-teman untuk koreksi lagi ke titik low point-nya sekaligus membentuk yang namanya all time low baru gitu teman-teman. Jadi itu bukan hal yang mustahil dan bahkan I think ya dengan pergerakannya atau price action-nya sekarang dan diiringi dengan momentum penjualan yang signifikan, ini adalah kemungkinan yang cukup dominan ya atau bisa dikatakan dari POV saya pribadi, sekali lagi ini dari sudut pandang saya dan mungkin aja salah, tapi,
Dari POV saya ada potensi atau bahkan punya probability yang cukup besar bahwasannya Manta ini bisa aja koreksi ke level-level yang lebih di bawah atau create yang namanya all time low baru teman-teman, dan dia take over di low point-nya yang di kisaran harga ini. Dan itu untuk probability pertama, namun sebaliknya jika ternyata Manta ini berhasil at least dia bisa relief rally teman-teman dan bisa breakout dari resistance di sini, maka mungkin aja dia akan mengalami kenaikan, lanjutan teman-teman dalam jangka waktu menengah. Tapi I don't think kemungkinan itu punya potensi yang cukup besar ya, dan menurut saya pribadi itu, bukan nggak mungkin tapi potensinya cukup kecil atau probability-nya cukup kecil, mengingat di sini momentum penjualannya sangat signifikan dan bahkan dengan kenaikan yang sedikit ini, itu dia udah men-trigger stochastic RSI untuk langsung menuju ke level overbought teman-teman. Dan ada potensi jika stochastic RSI ini ikutan turun atau, slowing down teman-teman, ini bisa aja diikuti dengan price action-nya yang bahkan sekarang udah dapat rejection nih teman-teman, per hari ini juga gitu. Namun ya kita nggak boleh menutup kemungkinan, apabila memang Manta ini bisa breakout dari resistance-nya, ya memang ada potensi ya untuk Manta seperti yang tadi saya katakan, bisa aja dia, eee, relief rally teman-teman dan rebound sedikit lebih, tinggi ya dari rebound-nya yang sekarang gitu. Namun ya memang secara, garis besar ini tetap masih sangat bearish teman-teman ya, karena kita bisa melihat nih kan, levelnya di sini adalah, lower low-nya, kemudian di sini kalau kita copy dan kita tandai lagi. Nah, di sini adalah lower high-nya gitu. So, buat Manta ini bisa mengalami perubahan struktur yang cukup oke, dia harus breakout dari resistance yang ada di sini dan itu sebenarnya cukup jauh ya teman-teman, to be fair. Dan ya, lebih kurang kayak gitu sebenarnya buat price action singkat seputar Manta atau update price action-nya. Dan di sini kita bakalan pindah ke matriks selanjutnya buat Manta, di mana di sini saya mau lihat, atau mau ngajak teman-teman lihat untuk financial statement-nya untuk Manta ini. Di mana ya kalian bisa lihat ya ini financial statement yang sangat menyedihkan jujur dari Manta. Kenapa? Karena simpel teman-teman, kalian cuman perlu fokus mungkin ya, ini supaya saya simplifikasi aja atau lebih simpel supaya kalian bisa lihat dengan lebih jelas. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Nah, di bagian revenue yang ini ya, di sini saya kotakin warna biru teman-teman. Nah, saya zoom out lagi biar kalian bisa lihat keseluruhannya. Kalian bisa lihat nih. Nah, lebih kurang kayak gitu ya. Mungkin kita biar jelas kita lihat per tahun 2025 ini aja, di mana kalian bisa lihat nih, ini revenue Manta itu makin turun terus teman-teman, meskipun memang sempat ada sedikit peningkatan di bulan Februari dari bulan Januari, tapi itu pun termasuk kecil gitu teman-teman. Mungkin kalau kalian lihat ya revenue di bulan ini, atau mungkin karena bulan ini belum selesai atau belum berakhir ya, ini masih pertengahan bulan, mungkin nggak terlalu fair kalau kita pakai yang bulan ini. Let's say kita pakai di bulan Maret sebelumnya gitu. Revenue Manta itu di angka 18,2 ribu US dollar teman-teman ya, atau 18,2 K USD gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang lihat uang ini cukup besar, tapi percayalah teman-teman, untuk project L2 sekelas Manta atau untuk project L2 yang dikenal luas gitu oleh orang-orang, ini tuh revenue yang cukup kecil gitu teman-teman. Dan bahkan sangat kecil ya bisa dikatakan, kalian bisa bandingin mungkin sama revenue-revenue dari L2 lain, let's say seperti Arbitrum dan lain-lain, ini jauh banget teman-teman untuk, revenue-nya atau perbandingan revenue-nya dengan Manta ini. Dan kalau kita coba lihat datanya dari CoinGlass. Nah, buat Manta, kalian juga bisa lihat ya volumenya ini cukup kecil sebenarnya meskipun memang ada penguatan volume, dan kalian bisa lihat nih, dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi itu cuman sedikit gitu. Meskipun, dalam beberapa kasus memang ini bagus karena memang berarti pelaku pasar yang terkena likuidasi itu cukup sedikit, tapi ya seperti yang saya katakan teman-teman, koin itu ada dua sisi, jadi di sisi satunya memang bagus untuk para pelaku pasar karena sedikit yang terkena likuidasi, tapi di sisi lainnya berarti kita tahu transaksi di Manta ini tidak seramai itu gitu teman-teman. Yang mana ya kalian bisa bandingin lagi nih sekali lagi sama berbagai proyek serupa untuk, value yang terlikuidasi di sana, apakah lebih besar dari Manta atau enggak gitu. Dan di sini ada juga data di mana buat teman-teman yang mungkin sadar ya, Manta ini sebentar lagi bakalan unlock token, di mana, di tanggal 18 April ya tahun 2025 ini di 3 hari lagi teman-teman, atau, 3 day left ya, atau ya 3 hari lagi teman-teman. Meskipun sebenarnya ya ini mungkin, kalau per hari ini ya, ini masih tanggal 14 April teman-teman. Jadi mungkin, ya sekitaran 3 sampai 4 hari ya untuk range-nya. Dan kalau misalkan kita coba lihat nih buat, tujuan unlock-nya, ini Manta kita bisa lihat bahwasannya, di sini dia unlock-nya mulai dari ekosistem atau untuk ekosistem sampai ke institution gitu. Jadi dia unlock lebih kurang 1,36% dari maksimum supply-nya, dan mungkin buat teman-teman yang berencana untuk bertransaksi di Manta ini, sekali lagi ini bukan, saran finansial, tapi buat teman-teman yang mungkin tertarik buat transaksi di Manta ini atau mungkin punya barangnya, teman-teman itu wajib banget buat pantau nih di tanggal 18 April ini karena memang Manta ada unlock token ya. Meskipun memang secara
persentase nggak terlalu banyak tapi, di sini kalian bisa lihat sendiri 1,36% dari maksimum supply. Namun secara teori teman-teman juga harusnya tahu bahwasannya ketika, supply-nya bertambah dari, suatu barang atau suatu produk gitu, secara ekonomi ya, kalau supply-nya bertambah tapi tidak diiringi dengan demand yang cukup untuk, barang tersebut atau produk tersebut, maka secara otomatis yang akan terpengaruh adalah price action atau harga dari produk tersebut gitu. Dan ya, kalau kita coba lihat, lagi datanya dari Analytics, mungkin ini data, yang terakhir yang bisa teman-teman lihat untuk Manta, di mana per tahun 2025 ini jelas Manta sangat bearish juga untuk return-nya teman-teman, dan bahkan di bulan April ini Manta terkoreksi ya, itu average-nya di sekitaran 19,9% teman-teman, hampir 20%, dan I don't think itu return yang positif ya, atau return yang bagus teman-teman. Dan ya, kalian bisa lihat nih, dari tahun 2024 sampai 2025 Manta cuman ijo di kuartal 1 2024, dan ya, sejauh ini juga saya jujur belum melihat adanya quote on quote intervensi atau, dalam tanda kutip perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh pihak developer dari Manta ini. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri ya performanya juga tercermin nih dari segi price action-nya gitu. Dan so gimana menurut kalian seputar Manta ini? Apakah menurut teman-teman Manta ini masih ada harapan nih teman-teman, atau masih ada peluang buat kembali lagi at least ke harga-harga yang lebih tinggi? Atau menurut teman-teman Manta bakalan terus bikin, harga yang lebih rendah atau terus create new all time low baru gitu? Boleh banget teman-teman kasih pendapat kalian, boleh kita diskusi di kolom komentar, teman-teman boleh kasih pendapat teman-teman, dan ya mungkin segitu aja untuk analisa seputar Manta yang bisa saya deliver pada kesempatan kali ini, karena memang nggak ada banyak update ya seputar Manta ini. Dan oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja teman-teman, jangan malu-malu, jangan sungkan. Dan kalau misalkan banyak yang request dan juga banyak dari teman-teman yang tertarik kayak mungkin Manta dan juga bahkan Manta di video sebelumnya, karena banyak yang tertarik, saya bakalan usahakan untuk update dan kasih info-info yang ya relatif cepet lah buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, dapat informasi-informasi tambahan juga gitu. Dan thank you, dan tentu sampai jumpa di video-video selanjutnya.